lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliau yang kita harapkan sampai hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tuaku yang saya muliakan, di sore hari ini kembali kita bertemu melanjutkan pengajian kita dalam sebuah ungkapan dalam ilmu tauhid disebutkan apa? Atau kita ambil langsung dari Al-Quran saja. Dalil dari Al-Quran, apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, Allah tidak menciptakan jin, Allah tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang bisa beribadah itu cuma hanya jin dan manusia. Kalau setan tidak bisa beribadah. Setan itu tidak pernah melakukan kebaikan. Setan itu selalu menggoda manusia, menyesatkan manusia, mengajak kepada kejahatan, mengajak kepada keburukan. Itu tugasnya setan. Setan itu adalah cucunya iblis, keturunan iblis, anaknya iblis, itu setan. Kalau jin beda Bapak Ibu. Jin, ada jin yang Islam, ada jin yang tidak Islam. Bahkan dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Jin. Ada dalam Al-Quran surah Al-Jin. Jadi jin itu ada yang Islam, ada yang tidak. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa liya'budun, kecuali beribadah bimakna ta'aruf, yakni mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu siapa Tuhan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu siapa Tuhan kita, bagaimana kita menyembah? Siapa yang kita sembah? Kalau tidak tahu siapa Tuhan kita, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang ingin mengenal Allah, orang yang ingin mengenal Tuhannya, kenali dulu dirinya. Kenali diri kita. Jadi semua sudah ada di dalam diri kita. Kita harus bisa mengenali diri kita. Bagaimana cara mengenali diri kita? Bukan hanya mengenali secara zahir saja. Saya namanya ini, usianya segini, punya tangan, punya mata, punya mulut, punya kaki, punya tangan. Itu pengenalan menurut zahir saja, secara nyata. Kita kenali secara batin, secara tersembunyi. Termasuk kita ini siapa? Kita diberi gelar manusia. Ini kita diberi gelar manusia. Apa manusia itu? Manusia itu bukan hanya sebatas panggilan saja, bukan hanya nama yang disematkan, yang dipakaikan kepada kita manusia, tetapi manusia itu ada maknanya. Apa arti manusia? Diambil dari kata ma'un nisyan, air yang terlupakan. Artinya apa Bapak Ibu? Asal usul kita adalah tanah. Yang asli dari tanah cuma Nabi Adam. Kalau kita bukan asli dari tanah, kita dari sarifati tanah. Asal kejadian manusia, yang pertama Nabi Adam dari tanah. Kalau kita dari sarifati tanah, itulah setetes air yang hina. Itu asal kejadian kita manusia. Itu yang pertama. Kita harus tahu asal kita dari mana. Asal dari tanah, kembali kepada tanah. Tanah itu di bawah, bukan di atas. Tanah itu diinjak, bukan dijunjung.
injak-injak tanah. Artinya apa? Bahwa kita manusia itu rendah seperti kita tanah, karena tanah asal kita. Diinjak-injak, dia di bawah. Itu tanah. Jadi apa makna yang dapat kita ambil Bapak Ibu? Tidak boleh bersifat sombong. Harus tetap rendah hati. Tawadhu, rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua, kita ini sedang di mana? Kita berada di dunia. Dunia itu tempat yang hanya sementara untuk makhluk. Cuma sementara di dunia ini. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah negeri, tempat yang kekal untuk kita. Nah, ini hanya sementara. Jadi kalau kita hanya sementara di sini, berarti kita punya tujuan. Kita punya tujuan Bapak Ibu. Tujuan kita apa? Tujuan kita mau ke mana? Tujuan kita apa? Tujuan kita mencari ridho Allah. Tujuan kita mau ke mana? Yaitu mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, tajari min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai hidup dalam surga. Apa yang kita inginkan ada dalam surga. Bahkan yang tua-tua nggak ada lagi di surga. Walaupun di dunia kita tua, umurnya sekian tahun sudah tua, tetapi nanti kalau di surga semuanya itu dimudahkan lagi. Nah, seperti berumur 17 atau 18 tahun. Enak tak Bapak Ibu? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua ini nanti kalau di surga muda lagi. Itulah kemuliaan, kenikmatan yang diberikan kepada kita umat manusia. Mau makan kita terserah, mau apa aja, tidak perlu masak lagi Bapak. Maka ibu-ibu di dunia ini capek masak, nanti sana tidak ada lagi masak. Nikmatnya, rasanya itu jauh lebih nikmat daripada yang di dunia. Makanya kalau di sana Bapak Ibu kita makan buah, misalnya makan satu buah rasanya sangat enak, sampai kita maulah lagi. Habis buah ini rasanya enak, ambil satu lagi buah. Rupanya lebih enak daripada yang pertama. Padahal yang pertama ini ompanya lebih enak yang kedua. Karena enak yang kedua, penasaran lagi, ambil yang ketiga buah. Rupanya lebih enak lagi daripada yang kedua. Begitu terus, bertambah kenikmatan, bertambah kelezatan yang kita rasakan di dalam surga. Di surga ada enggak? Sholat lagi enggak ada lagi. Enggak ada beribadah, enggak ada sholat, enggak ada puasa, enggak ada membayar zakat, ada lagi nanti di surga. Kenapa? Karena itu sudah selesai di dunia ini. Enggak ada sholat lagi di dalam surga. Itulah kenikmatan yang kita kejar. Jadi yang kita cari ridho Allah, yang kita inginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita. Untuk mendapatkan ridho dan surga itu bagaimana Bapak Ibu? Ya, takwa, imtisalu awamirih, wajatina binawahi. Apa maksudnya? Kerjakan perintah Allah, laksanakan apa yang diperintahkan kepada kita. Kemudian tinggalkan apa yang dilarang. Kadang-kadang kita terbalik Bapak Ibu. Kadang-kadang terbalik. Yang Allah perintahkan justru kita tinggalkan. Allah perintahkan aqimus shalah, didirikan salat, kita tidak mau salat. Batasum, kamu harus berpuasa kata Allah, tapi kita tidak mau berpuasa. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita diperintahkan Allah, justru kita tidak mau melaksanakan. Harusnya ketika kita diperintahkan, itu yang harus kita laksanakan, itu yang harus kita
tunaikan, bukan kita langgar. Sebaliknya, yang dilarang oleh Allah itu yang kita kerjakan. Jangan mencuri. Ya. Kadang-kadang manusia ini aneh-aneh. Sholat pun masih mencuri sendal. Mencuri sendal sering terjadi. Pergi sholat, sendalnya swallow. Pulang udah berubah. Sandal yang lebih bagus. Ditanya, kenapa kamu ngambil sendal yang lebih bagus? Apa katanya? Tadi yang berkhutbah, khotibnya bilang ambil yang buruk, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, itu yang dia amalkan. Berarti saya bawa tadi yang buruk ke sini, nanti saya ambil lagi yang baik, saya tinggalkan yang buruk itu yang dia amalkan. Salah itu konsepnya. Maksudnya apa? Tinggalkan sifat perilaku yang buruk, maka lakukan, laksanakan amal yang baik itu maksudnya. Itu mencuri. Atau mencuri bagaimana hukumnya? Kalau kita pernah mengambil barang orang, kita belum pernah sempat meminta maaf atau mengembalikannya, hati-hati Bapak Ibu. Nanti kita cari dia di padang mahsyar untuk meminta maaf. Ustaz, mudah tidak mencarinya? Bayangkan Bapak Ibu, mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir dikumpulkan di padang mahsyar, carilah orang yang pernah kita curi barang. Dapat tidak? Dapat tidak? Tidak bisa Bapak Ibu. Gak usah semua manusia. Sekarang satu pekan baru ini aja dikumpulkan di satu tempat, cari kawan kita yang pernah dekat sama kita. Belum tentu berjumpa, apalagi seluruh manusia yang sudah mati. Artinya apa Bapak Ibu? Itulah yang harus kita bertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Bapak Ibu, para orang tuaku yang saya hormati, itulah, tinggalkan apa yang dilarang Allah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah, supaya kita mendapatkan ridho, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tujuan daripada hidup kita, Bapak Ibu, para orang tuaku yang saya hormati. Jadi semua itu ada di dalam diri kita. Kalau kita mengenali diri kita, kita pasti kenal kepada Tuhan kita. Intinya ibadah kita harus kuat, ibadah kita harus konsisten, harus tetap. Jangan pula hari ini kita sholat, satu hari sholat, satu minggu nggak sholat. Itu beda. Harusnya konsisten, tetap, dawam, berkelanjutan. Tidak pernah ditinggalkan kecuali dalam keadaan terpaksa, darurat. Bapak Ibu, para orang tua yang saya hormati. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Apa poinnya? Poinnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imtisalu awamiri wa jatina binawahi. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan apa yang dilarang Allah. Wa tazawwadu fa inna khairas zadi taqwa. Manusia, kata Allah, berbekallah, persiapkan bekalmu. Fa inna khairas zadi taqwa. Tak ada sebaik-baik bekal, tak ada sebaik-baik belanja yang bisa kita bawa kecuali takwa. Kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Cuma itu semua kunci dari kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena manusia ini cuma dua, ada yang paling beruntung, ada manusia yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ada manusia di dunia dia tidak beruntung, tetapi di akhirat dia beruntung. Ada orang yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ada orang yang
bahagia, beruntung di dunia, tetapi di akhirat dia siksa neraka. Yang empat ini yang paling baik cuma dua. Yang pertama, dia berbahagia, dia beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat. Kemudian yang kedua, walaupun dia tidak bahagia, tidak beruntung di dunia, tetapi dia berbahagia, beruntung di akhirat. Semoga salah satu di antara yang dua itu kita termasuk. Bapak Ibu para orang tua yang saya muliakan, inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita serta semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam minni ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita tutup, seperti kebiasaan yang kita lakukan, kita baca surah pendek dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul